Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Jadi sekarang di Korea ada satu berita yang trending. Tak tunjukkan ini ya. Trending 5. Dan hari ini tanggal 6 Mei 2020. Jadi hari ini juga di saat polo-polo nonton video ini, ya, lebih tepatnya jam 4.45 di Korea alias 2.45 di Indonesia. Jadi waktu berita ini naik, aku udah lihat, terus ada juga yang email aku bilang, Mas Hansol ini tolong diberitakan karena berita ini belum sampai di Indonesia. Jadi ini bukan berita yang menyenangkan, ini berita yang sedikit menyedihkan. Jadi ya langsung aja tak bahas. Berita kali ini dibawa oleh satu TV atau channel TV yang namanya MBC. Kalau dari judulnya itu kayak gini, kayak eksklusif, kerja 1 hari 18 jam, dan kalau meninggal akibat penyakit langsung dibuang di pantai, kayak gitu judulnya. Coba kita lihat ya. 보실 내용은 중국 어선에서 발생한 인도네시아 선원들의 끔찍한 죽음과 인권 침해 실태입니다. Video yang bakal kita lihat habis ini adalah video kenyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia orang-orang Indonesia yang bekerja di, bilangnya apa ini, perkapalan Cina yang ini loh, kapal besar yang pergi nangkap ikan itu ya. Jadi bukan kayak nelayan ya, ini aku nggak tahu istilah tepatnya. Kalau yang tahu tolong tuliskan di komen ya. Jadi kayak kapal besar, di situ orang-orang yang kerja banyak, kayak nangkap ikan terus gitulah, pergi ke tengah pantai yang besar gitu ya. Lanjut. 이 사안을 MBC가 보도하게 된 건 이 배가 부산항으로 입항한 사이 선원분들이 한국 정부 그리고 MBC의 도움을 요청했기 때문입니다. Dan MBC berhasil mendapatkan informasi ini karena kebetulan kapalnya itu pergi ke Busan atau mampir di pelabuhan Busan, dan waktu itu orang-orang Indonesia ini menyampaikan berita ini kepada pemerintah Korea dan juga TV MBC. Orang-orangnya ini yang meminta bantuan. 처음에는 그들이 제공한 영상과 증거를 눈으로 보고도 믿을 수 없었고 Pada awalnya waktu kita melihat bukti video yang mereka tunjukkan, kita tidak bisa mempercayai hal itu. 실태를 파악하기도 전에 중국 배는 공해상으로 나갔습니다. Dan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, perahunya sudah berangkat lagi. 즉각 국제적인 공조 수사가 필요해 보입니다. Terlihat dibutuhkannya investigasi internasional sesegera mungkin atau secepat mungkin. 고은상 기자의 단독 보도입니다. 지난 3월 30일 서태평양 해상 Jadi ini tanggal 30 Maret kemarin ya. 한 중국어선 갑판 위에 Yang mau lihat video lebih lanjutnya, linknya tak taruh di bawah ya. Jadi ini nggak bisa tak gini kan soalnya copyright, tapi aku bisa nonton bareng gini loh paling nggak ya. 붉은 천으로 감싼 관 하나가 놓였습니다. Jadi terlihat ada satu kotak gini yang sudah dibungkus. Terus kalau polo-polo lihat, ini polo-polo lihat di videonya situ aja ya, di link itu lebih lanjutnya. 입건된 terlihat 사람은 di sini 인도네시아 선원인 24살 아리씨. katanya yang ada di sini adalah Mas Ari, orang yang berusia 24 tahun. 1년 넘게 중국 어선에서 조업하다가 배 위에서 숨졌습니다. Dia udah bekerja lebih dari 1 tahun dan akhirnya meninggal di perahu ini. 관 주변에 둘러선 Nah, kalau dilihat orangnya kayak gini kan. Jadi nampak seperti orangnya ini meninggal, terus mereka ini kayak memberi apa ya istilahnya, kayak kayak acara kematian gitu loh. Ini aku ngomongnya hati-hati banget ya. 그리고 술을 뿌리는 것으로 간이 장례를 치릅니다. 관을 들어 그대로 바다에 던져버립니다. Dan habis gitu langsung dibuang ke pantai. 깊이를 알 수 없는 바다 속으로 아리씨가 수장된 겁니다. Dan Mas Ari menghilang di tempat yang kita tidak bisa tahu kedalamannya. 아리씨가 숨지기 전에도 19살 알파카, 24살 세프리씨가 Dan sebelum Mas Ari meninggal, 19살 알파카, ada Mas Alpaka yang berusia 19 tahun 24살 세프리씨가 dan juga Mas Sepri yang berusia 24 tahun, dan mereka semua di hari kematiannya langsung dibuang seperti ini. 숨진 일부 선원의 서약서에 Dan ini yang aku kagetnya, ternyata itu mereka punya surat pernyataan gini ya. Surat pernyataan. Nah ini kita nggak perlu baca beritanya ya. Ini langsung bisa tak baca. Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK, dalam kurung nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan
catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar. Dirupiahkan 150 juta. Jadi nyawa seseorang diasuransikan dan akan dinilai atau dihargai dengan nominal uang 150 juta rupiah, akan diserahkan kepada ahli uang. Ini kayak uang tapi tulisannya WANG ya, ahli uang saya, kayak bahasa Malaysia jadinya. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan kedua orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Demikianlah surat pernyataan tersebut saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah ditandatangani di atas materai berarti sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, habis gini ada kesaksian dari orangnya ini loh yang mengagetkan. Enggak, Ibu. Dikremasi di tempat terdekat. Kita masih di tempat terdekat. Jadi katanya tempat kerjanya itu cukup buruk, udah gitu terjadi eksploitasi tenaga kerja. Dan rekan kerja yang meninggal itu pun sebenarnya udah sakit selama 1 bulan. Awalnya kram, terus dia tahu-tahu kakinya bengkak dan dari kaki itu langsung nyerang ke badan. Dia nyerang ke badan langsung sesak dia, Bu. Jadi pertama kakinya kram, terdengar atau bahasa Indonesia tuh? Terdengar kram, terus habis itu kakinya bengkak, terus bagian lainnya juga ikut bengkak, terus tiba-tiba ya meninggal gitu. 육지에서 가져온 생수를 마셨지만 인도네시아 선원들은 바닷물을 정수한 물을 마시며 ya jadi dikatakan kalau mereka itu sebenarnya bawa air mineral, tapi yang minum air mineral itu cuma nelayan Cinanya, sedangkan untuk nelayan orang Indonesianya itu disuruh minum air laut yang difiltrasi. 생활했는데 이 물을 마시고 몸 상태가 나빠졌다는 겁니다. Dan terlihat sepertinya kondisi badan itu memburuk akibat ini. Emang pusing, emang nggak bisa minum air itu sama sekali, Bu. Pernah juga Pusing nggak bisa minum air itu sama sekali. sampai kayak ada dahak-dahak di sini. Capek terus ada dahak-dahak. 게다가 하루 18시간에 이르는 고된 노동에 시달렸다고 합니다. Dan sehari kerja 18 jam. Waktu kerjanya, Bu, jadi kayak berdiri itu sekitar 30 jam dan setiap 6 jam kan makan ya. Nah, jam makan inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. Aku sampai guys, maksudnya ini bukan ketawa, ini aku saking kagetnya. 30 jam berdiri kerja dan diselingi waktu 6 jam alias waktu makan, dan itu yang dihitung sebagai waktu istirahat katanya. Gak masuk akal ya tuh. Kita tidur itu seharusnya yang sehat kan ya 6-8 jam. Ini 6 jam setelah kerja 30 jam, bayangkan. 하지만 이들은 노예 같은 환경 속에서 벗어날 수 없었습니다. Dan tetapi mereka ini pun tidak bisa lepas dari lingkungan kerja yang nggak ada bedanya kayak lingkungan kerjanya budak. 전형적인 착취와 또 바다에 묶어두는 그런. Jadi ini tipikal banget cara kerja eksploitasi dengan cara diikat di atas pantai. Udah gitu paspornya kemungkinan besar juga dirampas. Udah gitu mereka juga punya deposit dengan nominal yang besar, jadi mereka nggak bisa kabur. Ya, jadi akibat hal-hal seperti itu tidak mudah untuk pekerja di situ untuk melarikan diri. Jadi kayak mereka itu udah terikat di situ. Ya kayak kontrak kerja budak gitu loh ya, kasarannya ya. 그래서 13개월 동안 일하고도 고작 120달러. 선원 중 5명은 바다에서 13개월 동안 일하고도 고작 120달러. Bentar, sekali lagi aku 선원 중 5명. gak bisa percaya aku sih. 송출 비용 이런 것 때문에 선원 중 5명은 바다에서 13개월 동안 일하고도
5 di antara nelayannya setelah bekerja 13 bulan 고작 120달러. hanya dibayar 120 US dollar. Berarti 1,7 juta rupiah setelah kerja 13 bulan. 우리 돈으로 14만 원을 받았습니다. Atau 140 ribu won gitu ya. 월급으로 치면 11,000원을 받은 셈입니다. 이 중국 원양어선은 참치자 Berarti gaji bulanannya itu 100 ribu. 되었습니다. 하지만 수시로 긴 막대를 이용해 상어를 잡아 올렸고 샥스핀. 하지만 습입니다. 이 중국 원양어선은 참치잡이 배였습니다. Dan kapal ini sebenarnya adalah kapal yang nangkap tuna, tapi mereka itu sering nangkap hiu juga katanya. 하루에 20마리. Jadi terlihat karena mereka melakukan aktivitas-aktivitas ilegal ini, meskipun ada orang yang meninggal, mereka itu nggak bisa kembali ke daratan. 배 안에 너무나 많은 상어 지느러미가 있다 보니까 검색을 받았을 경우에 엄청나게 큰 제재를 받기 때문에 Karena gini katanya, karena di dalam kapalnya kan banyak banget siripnya ataupun bagian-bagian dari hiu. Jadi kalau misalnya mereka berhenti di sebuah daratan atau alias ke pelabuhan, mereka itu bisa kena masalah sehingga nggak bisa berhenti atau parkir di daratan. 참다 못한 선원들이 다른 배로 갈아타고 지난 4월 14일 부산항에 도착했지만 Akhirnya pekerja-pekerja ini pindah kapal dan berhasil sampai di Busan tanggal 10 April kemarin. 열흘간 부산항 앞바다에서 기다려야 했습니다. Tapi mereka cuma bisa menunggu selama 10 hari di pelabuhan di Busan. 그런데 대기하는 동안 한 선원이 가슴 통증을 호소해 급히 부산의 한 병원으로 옮겨졌지만 지난달 20일 Tapi salah satu pekerjanya itu mengalami kayak rasa sakit di bagian dadanya. 한 병원으로 옮겨졌지만 지난달 27일 숨졌습니다. Lalu dipindahkan ke rumah sakit terdekat yang ada di Busan secepat mungkin, tapi akhirnya meninggal pada tanggal 27 April berarti. 배 위에서의 4명이 숨진 사건을 조사한 공익인권법인은 지난 4월 27일 해경에 알리고 즉각적인 수사를 촉구했습니다. Jadi ternyata ada satu badan yang mengetahui kematiannya 4 orang ini dan langsung melaporkan ini ke polisi laut dan dicoba untuk melakukan investigasi secepat mungkin. 대한민국은 지난 2015년 강제 노역과 성착취 등의 인신매매를 막기 위한 국제 의정서를 비준했기 때문에 즉시 수사를 할 수 있었습니다. Dan karena di tahun 2015 kemarin Korea sudah ada kayak agreement apa gitu yang bisa langsung melakukan pemeriksaan alias investigasi. 하지만 이틀 뒤 중국 선박이 공해상으로 나가버렸고 해경은 더 이상 수사를 할 수 없다고 통보를 해왔습니다. Tapi 2 hari setelah itu kapalnya langsung meninggalkan pelabuhan, langsung ngilang gitu sehingga pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. 부산에 격리된 나머지 선원들은 자신들이 겪은 인권 침해를 세상에 알리고 싶다며 한국 정부의 철저한 조사를 당부하고 있습니다. Oh, untungnya nelayan-nelayan yang lain ini kayaknya sekarang masih ada di Busan. Jadi nelayan-nelayan yang lain ini 인권 침해를 세상에 알리고 싶다며 ingin memberitahukan lebih luas tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada mereka ini. 한국 정부의 철저한 조사를 당부하고 있습니다. Dan minta pemerintah Korea untuk melakukan investigasi yang ketat. Oke, jadi beritanya kayak gitu. Ini di bawah sekarang wis gak karu-karuan ini ya komennya. Jadi karena habis akibat corona kemarin dan akibat ada kejadian ini, mayoritas komen-komennya di sini tuh sangat-sangat tidak suka dengan itu. Ya. Oke, jadi polo-polo. Aku sendiri nggak enak sebenarnya memberitakan ini, tapi yang bikin aku memutuskan untuk membuat video ini adalah saat ada satu subscriberku kayaknya polo-poloku yang meminta hal ini untuk disampaikan biar lebih tahu lagi. Katanya soalnya di Indonesia hal ini masih belum diberitakan. Oke, jadi video kali ini kayak gitu. Berharap masalah ini bisa segera diselesaikan. Semoga pemerintah Korea juga bisa membantu karena kan kebetulan teman-teman kita yang dari Indonesia ini sekarang ada di Busan. Oke Rek, jadi video kali ini kayak gitu. Aku sendiri nggak nyaman ya bikin video ini, tapi ya Rek, makasih sudah nonton.